Selamat pagi Pak Jonter, saya Stefani Wijaya Abadi dengan nomor NIM 015412100066. Kelompok saya ingin membahas topik tentang pawang hujan. Pawang hujan di sirkuit MotoGP Mandalika yang bernama Rara Istiati Wulandari atau yang lebih akrab dipanggil dengan Mbak Rara menjadi viral akibat aksinya saat mencoba memberhentikan hujan dan juga dinilai berhasil dalam melakukan aksinya. Aksinya dilakukan untuk memperlancar balapan yang sedang berlangsung. Mbak Rara sendiri tentunya bukan sembarangan pawang hujan. Ia lahir pada tanggal 22 bulan Oktober tahun 1983. Ia dikenal sebagai pembaca tarot dan juga kemampuan spesialisnya yang ia peroleh sejak kecil. Aksinya di sirkuit Mandalika menuai banyak pujian dan juga komentar. Banyak warga negara asing yang berterima kasih dan memberi pujian. Tetapi tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa itu adalah hal bodoh dan primitif. Selain itu, aksinya juga dinilai sebagai pembodohan publik. Pada akhirnya, komentar tersebut telah terbantahkan lantaran pawang hujan sudah ada sejak zaman dahulu dan merupakan salah satu profesi dan kebudayaan Indonesia yang semestinya dihormati dan dihargai. Karena hal ini yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya harusnya menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat. Saya Stefani Wijaya Abadi ingin menjelaskan kategori klaim. Jadi kategori klaim adalah penggabungan dari beberapa kata untuk menegaskan suatu perkataan dalam kalimat deklaratif. Selanjutnya saya, Aloysius William Siswanto, akan juga memberikan contoh dan juga menjelaskan secara singkat tentang klaim nilai dan klaim faktual dalam kasus kelompok kami. Pertama, kita harus mengetahui apa itu klaim. Jadi secara singkat, klaim dapat dijelaskan sebagai pernyataan tentang suatu hal atau topik yang berbentuk kalimat deklaratif yang dapat dievaluasi dan dapat diperiksa kebenarannya. Klaim memiliki 4 jenis, yaitu klaim faktual, sebuah klaim yang mengatakan apa yang ada. Klaim nilai, sebuah klaim yang mengatakan apa yang seharusnya atau menetapkan nilai positif atau negatif pada suatu benda atau hal. Klaim subjektif, sebuah klaim yang kebenarannya atau ketidakbenarannya tergantung pada apa yang dipercayai atau dirasakan oleh individu atau suatu kelompok. Dan klaim non-subjektif, sebuah klaim yang kebenarannya atau ketidakbenarannya tidak tergantung kepada hal yang dipikirkan, dipercayai, dirasakan oleh seorang atau suatu kelompok. Contoh klaim faktual pada kasus pawang hujan adalah tak berselang lama setelah Mbak Rara melakukan ritual, hujan pun akhirnya mereda setelah penundaan balapan sekitar 1 jam. Dan contoh klaim nilai pada kasus pawang hujan adalah Mbak Rara selaku pawang hujan seharusnya melakukan ritualnya langsung setelah mulai hujan deras agar hujan cepat selesai. Jadi apa itu klaim subjektif dan klaim non-subjektif? Klaim subjektif adalah kebenaran atau ketidakbenarannya yang tergantung pada apa yang dipikirkan, dipercayai, atau dirasakan oleh seseorang ataupun suatu kelompok. Dan klaim subjektif ini itu mengacu pada kriteria standar, pribadi, atau personal, di mana kriteria lain itu tidak disepakati. Sedangkan untuk klaim non-subjektif, itu kebenaran atau ketidakbenarannya itu tidak tergantung pada hal yang dipikirkan, dipercayai, dirasakan oleh seseorang maupun suatu kelompok semata. Di mana di sini itu klaim non-subjektif memiliki kriteria impersonal dan disepakati secara bersama. Untuk contoh klaim subjektif adalah ketika Profesor Dr. Andrik Purwosito mengatakan bahwa aksi Mbak Rara ketika melakukan aksi pawang hujan tersebut itu bukanlah hal yang luar biasa. Sedangkan untuk klaim non-subjektif itu ketika Andrik mengingatkan bahwa bangsa Indonesia itu dibangun dari perbedaan dan keragaman budaya. Ada 5 pola deduktif dari berita pawang hujan. Yang pertama, di tengah derasnya hujan, Mbak Rara dengan keyakinannya mencoba untuk menghentikan hujan agar pelaksanaan seri kedua MotoGP berjalan lancar. Yang kedua, aksi Mbak Rara itu segera menuai komentar. Media sosial pun ramai membahas soal sosok hingga bahkan honor yang diterima Mbak Rara saat menjadi pawang hujan. Yang ketiga ada Profesor Dr. Andrik Purwosito
mengatakan aksi Mbak Rara itu bukan hal yang luar biasa. Dirinya menyebut aksi Mbak Rara dalam ekspresi kebudayaan yang perlu dihargai dan dihormati di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Yang terakhir, Andrik juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia dibangun dari perbedaan dan keragaman budaya. Contoh kalimat argumen. Contoh itu pada saat perlombaan MotoGP berlangsung, pawang hujan sangatlah membantu dalam proses pengusiran hujan. Dengan adanya pawang hujan, hujan di sirkuit Mandalika dapat ditangani dengan baik dan pertandingan dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan. Lalu ada contoh counter argumen. Contoh counter argumen itu ada penggunaan pawang hujan untuk mengusir hujan bukanlah sesuatu yang harus dilakukan di sirkuit Mandalika pada saat terjadi perlombaan. Pasalnya, hujan yang turun itu karena memang adanya siklus alami proses penguapan dan pembuangan, bukan sesuatu yang bisa disangkut pautkan dengan hal mistis. Penggunaan pawang hujan hanya bertujuan untuk menaikkan tingkat kepekaan masyarakat asing mengenai budaya yang ada di Indonesia. Untuk contoh argumen induktif spesifik pada kasus ini adalah yang pertama analogi. Contohnya, ketika ingin menggelar acara, Bapak Erick Thohir mengundang Ibu Rara Istiati Wulandari sebagai pawang hujan dikarenakan pekerjaannya bagus dan cukup terkenal. Untuk generalisasi induktifnya, yaitu orang yang berasal dari luar Indonesia tidak pernah tahu bahwa ada pawang hujan, maka semua turis tidak percaya akan hal tersebut. Untuk yang ketiga, kausalitas. Contohnya seperti masyarakat mengetahui bahwa hujan tidak dapat dipindahkan dan menganggap itu hal yang mustahil. Pengetahuan kausalitas yang digunakan di dalam premis adalah sesuatu yang berhubungan dengan alam tidak dapat ditolak dan dipindah-pindahkan.